Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Alkifari Setiawan dari kelas Tadris IPSB semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi konsep dasar sejarah. Pembuatan video ini sebagai bentuk daripada pembuatan tugas UAS mata kuliah konsep dasar IPS. Tanpa berlama-lama, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu pengertian daripada sejarah? Sejarah menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Kenapa sejarah diidentikan dengan pohon? Karena bisa kita lihat dari mulai biji, benih, akar, sampai batang, sampai pada pucuk, itu ada urutannya, ada asal-usulnya. Seperti sejarah. Dan dalam bahasa Arab, sejarah itu berarti tarik atau waktu. Dalam bahasa Yunaninya, historia, yaitu orang pandai. Dan dalam bahasa Inggris berarti historis. Atau sama dengan bahasa Indonesia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang manusia. Nah, saya mengambil contoh pengertian dari para ahli tentang pengertian sejarah. Salah satunya adalah Z.V. Bisser. Beliau mengatakan bahwasanya sejarah itu adalah suatu catatan tentang pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan Muhammad Yamin pun berkata bahwasanya sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang dimana pengetahuan tersebut adalah hasil dari penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan dengan adanya bukti. Itu menurut Muhammad Yamin. Dan menurut Ibnu Khaldun, bahwasanya adalah sejarah itu peristiwa-peristiwa manusia atau peradaban manusia dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan menurut saya pribadi, sejarah itu merupakan suatu unsur runtutan kehidupan manusia dari lahir sampai ia dikembalikan. Itu adalah sejarah. Terus setelah pengertian selanjutnya adalah ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah itu meliputi yang pertama peristiwa, yang kedua ilmu, dan yang ketiga cerita. Ada apa dengan peristiwa? Peristiwa masuk ke dalam ruang lingkup sejarah karena sejarah itu sudah jelas. Di sana peristiwa hidup dalam sejarah, atau sejarah mengatur peristiwa. Peristiwa demikian rupa, peristiwa apapun itu, peristiwa di masa lalu, peristiwa di masa kini yang kita alami, dan peristiwa yang esok akan kita hadapi. Dan ilmu, kenapa dengan ilmu? Karena sejarah juga merupakan ilmu, dan sejarah juga merupakan sumber dari segala sesuatu, termasuk ilmu. Contohnya, segala sesuatu namanya ilmu pasti ada sejarahnya. Ilmu matematika ada sejarah awal mula berdirinya. Ilmu bahasa ada sejarah berdirinya. Ilmu politik ada sejarah berdirinya. Dan di sejarah juga ada pendidikan keilmuannya. Yang terakhir adalah cerita. Kenapa dengan cerita? Bahwasanya bisa kita pahami, sejarah itu bisa diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Itu sejarah. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah yang akan saya bahas itu yaitu 5W1H. Atau lebih simpelnya biasa disebut dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? Dan B-nya bagaimana? Adik Simba.
Itu konsep dasar sejarah. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Terus dalam sejarah itu kita harus bisa memahaminya. Karena jika kita tidak paham dengan sejarah, maka kita akan lupa bagaimana kita kembali. Dalam filsafat Sunda itu bisa diartikan ketika kita mencari jati diri. Jati itu adalah asal dan diri kita, dan diri itu adalah kita, badan kita. Maka ketika kita ingin mencari kehidupan kejayaan kita, ketika kita ingin pulang, kita harus tahu dari mana kita berada, sedang apa sekarang kita, dan mau kemana nanti kita pulang. Makanya dalam konsep dasar sejarah ada yang disebut dengan ruang, waktu, dimensi, dan kesinambungan. Ruang sebagai tempatnya, waktu sebagai perjalanannya, dimensi juga sebagai faktor atau subjek yang mengatur tata kehidupan sejarah ataupun peradaban manusia dan makhluk di antaranya. Lalu kesinambungan antara ruang, waktu, dimensi, dan hal yang dilakukan dari masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu kata dari Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena apa? Karena jika kita melupakan sejarah, kita akan tersesat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun.